Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2, yaitu 13-12, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dimulai dari perkenalan kelompok, dari saya terlebih dahulu, Vita Faela Putri Hamiwan, biasa dipanggil Vea, dengan NRP 3 digit belakang 169. Saya Anindya Zalfa dengan NRP terakhir 171. Perkenalkan, nama saya Sofiuddin Misbah, NRP 5019241105. Perkenalkan, nama saya Lukman Fajar Suryana dengan NRP 5019241172. Mungkin langsung aja dari apa itu physical quantities. Jadi, physical quantities pada mesin fluida adalah besaran-besaran fisika terukur yang digunakan untuk mendeskripsikan performa, kondisi operasi, dan karakteristik dari mesin-mesin fluida. Mesin fluida itu sendiri ialah perangkat yang mentransfer energi antara satu fluida maupun cair dan gas, dan sebuah rotor, baling-baling atau impeller. Besaran-besaran ini menjadi dasar untuk analisis, desain, pemilihan, dan pengoperasian peralatan seperti pompa, turbin, kompresor, dan kipas. Berikut beberapa physical quantities yang penting dalam mesin fluida itu. Yang pertama ada tekanan atau pressure. Perbedaan tekanan adalah prinsip dasar kerja sebagian besar dari mesin fluida itu sendiri. Di dalam tekanan ada pompa dan kompresor yang berfungsi untuk meningkatkan tekanan fluida, memungkinkannya mengalir dari daerah bertekanan rendah ke tinggi. Lalu selanjutnya ada turbin. Turbin bekerja sebaliknya, yaitu mengekstrak energi dari fluida bertekanan tinggi yang kemudian tekanannya menurun saat melewati turbin. Lalu ada laju aliran atau flow rate, yaitu menentukan kapasitas mesin. Ini adalah half volume, laju aliran volumetrik, misal M-3, atau massa, laju aliran massa, fluida yang dapat dipindahkan oleh mesin per satuan waktu. Laju aliran adalah parameter kinerja utama sebuah pompa. Lalu ada kecepatan atau velocity, yaitu energi kinetik dari fluida yang berhubungan langsung dengan kecepatannya. Di dalam kecepatan, dalam pompa sentrifugal, impeller atau baling-baling mempercepat fluida, mengubah energi mekanis menjadi energi kinetik yang kemudian diubah menjadi energi tekanan. Lalu dalam turbin, kecepatan fluida yang tinggi digunakan untuk memutar sudut-sudut turbin. Lalu yang selanjutnya ada density dan viskositas. eh, Sifat intrinsik fluida yang sangat mempengaruhi kinerja mesin. Densitas mempengaruhi daya yang dibutuhkan untuk memompa fluida. Fluida yang lebih padat memerlukan lebih banyak energi untuk dipindahkan. Viskositas merupakan ukuran kekentalan atau hambatan internal fluida untuk mengalir. Viskositas yang tinggi menyebabkan kerugian gesekan yang lebih besar, menurunkan efisiensi power dan efisiensi itu sendiri. Daya adalah besaran turunan yang mengukur laju transfer energi dalam mesin fluida. Ada beberapa jenis daya, yaitu daya hidrolik atau energi yang diberikan ke fluida, daya poros atau daya mekanis yang diberikan ke mesin, dan daya input atau daya yang dikonsumsi motor. Lalu efisiensi. Efisiensi merupakan perbandingan antara daya keluaran atau output dan daya masukan atau input, yang dimana ini adalah ukuran seberapa efektif mesin mengubah suatu bentuk energi ke bentuk lainnya, dan sangat dipengaruhi oleh kerugian akibat gesekan atau viskositas dan turbulensi. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya Zalfa. Oke.
Selanjutnya tentang klasifikasi physical quantities, jenis intensif dan ekstensif, lalu juga dengan jenis physical quantities yang kinematik dan dinamik. Nah, yang pertama kalau intensif kuantitatif itu besaran dia itu tidak tergantung pada ukuran atau jumlah materi dalam sistem. Nah, contoh-contoh kriterianya ada kayak temperatur. Temperatur ini suhunya akan sama, suhu oli dalam pompa itu akan sama, baik dia contohnya dalam gearbox 1 liter ataupun 5 liter. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan air di titik keluar atau discharge pompa sentrifugal ini juga akan tetap sama. Jadi nilai tekanan itu tidak bergantung pada sebesar volume total sistem perpipaan. Selanjutnya yang massa jenis atau density, itu massa jenis minyak itu tetap sama, baik dia nanti mau pompa 1 barrel ataupun yang 1000 barrel. Yang selanjutnya ada extensive quantities. Nah, extensive quantities ini besarannya bergantung pada ukuran atau jumlah materi dalam sistem. Salah satunya ada massa. Massa ini total massa dalam taki yang akan diisi pompa contohnya. Jadi semakin lama pompa bekerja, maka semakin besar massa air di dalamnya. Selanjutnya ada volume. Volume ini volume fluida yang berhasil dipindahkan dalam pompa dalam 1 jam, parameter kapasitas pompanya. Dan yang energi, total energi kinetik yang dimiliki oleh keseluruhan air yang bergerak dalam sistem perpipaan. Jadi kalau dari energi ini semakin banyak air yang bergerak contohnya, maka semakin besar energi kinetiknya. Lalu kita masuk ke kinematic quantities, di mana kinematic quantities ini besarannya dideskripsikan oleh gerak itu sendiri tanpa peduli apa yang menyebabkannya. Ada velocity, kecepatan aliran air yang keluar dari nozzle turbin Peltons, contohnya. Nah, dia ini menganalisis kinematik fokus pada seberapa cepat air bergerak dan arahnya kemana. Dan selanjutnya ada acceleration atau percepatan partikel fluida saat bergerak dari pusat impeller atau mata impeller ke bagian tepi pada pompa sentrifugal. Yang selanjutnya ada volumetric flow rate, di mana volume fluida yang melewati penampang di pipa per detiknya. Jadi ini murni deskripsi seberapa banyak fluida yang bergerak yang tanpa perhitungan gaya. Yang terakhir ada dynamic quantities, yaitu besaran yang berhubungan dengan penyebab gerak. Penyebab geraknya ada gaya atau sifat benda, yang dimana gaya dan sifat benda ini mempengaruhi responnya terhadap gaya. Ada force atau gaya sendiri, yaitu gaya dorong yang diberikan oleh sudut impeller pompa ke fluida yang membuatnya bergerak. Lalu ada torsi, momen puntir yang dibutuhkan motor listrik ini untuk memutar poros shaft pompa untuk melawan tekanan dari fluidanya. Selanjutnya ada daya atau power, di mana daya hidrolik atau energi persatuan waktu ini ditransfer dari pompa ke fluida. Jadi dari daya ini adalah hasil perkalian antara laju aliran dan kenaikan. Dan terakhir adalah momentum linear dari jet air berkecepatan tinggi yang menabrak sudut-sudut turbin yang menyebabkan turbin itu berputar. Selanjutnya bisa diserahkan ke teman saya, Lukman atau Opin. Oke, selanjutnya dalam menganalisis sistem fluida ada beberapa pengukuran, eh maksudnya pengukuran yang akurat yang sangat penting untuk merancang, memantau, mengoptimalkan, dan memecahkan masalah dalam sistem fluida itu sendiri. Nah, berikut ada saya akan menjelaskan beberapa besaran yang saling terkait melalui hukum-hukum dasar fluida dinamis. Nah, yang pertama itu ada flow rate atau laju air. Nah, di flow rate ini terdapat dua macam, yaitu flow rate volumetric dan flow rate massa. Nah, laju flow rate volumetric itu merupakan volume fluida yang mengalir melalui suatu penampang dalam satuan waktu yang bertujuan untuk menentukan kapasitas dari sistem tersebut. Nah, selain itu, eh, flow rate volumetric ini juga untuk memastikan air yang masuk dan keluar dalam sebuah sistem fluida. Nah, untuk cara penghitungannya itu yaitu dengan rumus Q sama dengan R kali V, yang dimana I itu merupakan luas penampang dan V itu kecepatan. Nah, itu juga bisa dijabarkan dengan rumus Q sama dengan V volume dan dibagi oleh waktu.
Nah, terus ada beberapa alat yang biasanya digunakan untuk menghitung laju aliran volumetrik, yaitu yang pertama itu ada differential pressure, terus ada flow meter ultrasonik, yang dimana flow meter ultrasonik ini menggunakan gelombang ultrasonik sebagai alat ukurnya. Nah, terus yang ketiga itu ada flow meter magnetik atau magmeter. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang flow rate massa. Flow rate massa adalah massa fluida yang mengalir melalui suatu penampang per satuan waktu dengan tujuan untuk perhitungan menghitung massa dan energi, terutama dalam proses kimia dan termodinamika, di mana massanya itu bukan volume yang sama terus, yang dimana massa itu berubah-ubah. Nah, untuk cara menghitung flow rate massa itu ya dirumuskan dengan cara M sama dengan rho dikali Q. Nah, di mana rho adalah densitas dari fluida itu sendiri dan Q adalah laju aliran volumetriknya. Nah, selain itu adapun rumus lainnya yaitu di mana M sama dengan rho dikali A atau A dikali V. Nah, ini merupakan pecahan dari turunan dari rumus Q yang di mana Q adalah A dikali V. Nah, selanjutnya itu ada beberapa alat yang biasanya digunakan untuk mengukur fluorescence yang mungkin salah satunya itu adalah Coriolis Mass Flow Meter. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pressure atau tekanan. Nah, pressure itu merupakan gaya yang diberikan oleh fluida persatuan luas dengan tujuan untuk mengetahui head pompa yang dibutuhkan. Dan selain itu, pressure juga digunakan untuk memastikan tekanan dalam batas aman, terus mendeteksi adanya penyumbatan pada pipa, terus kebocoran pada pipa, dan juga bisa digunakan untuk menghitung pressure drop atau turun tekanan akibat gesekan di dalam pipa. Nah, untuk cara penghitungannya itu dirumuskan dengan rumus P sama dengan F per A. Nah, selanjutnya saya ada beberapa alat yang biasanya digunakan untuk menghitung pressure, yaitu nama alatnya itu pressure gauge, yang dimana dia alat ini mengukur pressure dari sebuah fluida dari fluida ya, tapi relatif terhadap tekanan atmosfer. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan velocity atau kecepatan aliran. Nah, kecepatan aliran merupakan laju perubahan posisi antar partikel fluida pada satuan waktu yang dengan tujuan untuk menghindari kecepatan yang terlalu tinggi atau biasa disebut dengan erosi atau noise, atau bisa juga menghindari kecepatan yang terlalu lambat atau sedimentasi. Hmm, velocity ini velocity ini velocity ini juga merupakan input dalam menghitung bilangan Reynolds atau untuk menentukan sebuah aliran itu laminar atau turbulen. Nah, untuk penghitungan velocity sendiri itu dirumuskan dengan rumus V sama dengan Q per A. Hmm, Terus selain itu ada beberapa alat yang biasa digunakan untuk menghitung velocity dari suatu fluida. Yang pertama itu ada pilot tube, yang dimana ini biasanya digunakan untuk mengukur tekanan stagnasi dan statis untuk menghitung velocity-nya. Nah, selain itu ada flow meter, terus ada anemometer. Nah, anemometer ini biasanya itu digunakan untuk menghitung fluida gas. Nah, selanjutnya itu ada head atau eh, apa ya, tinggi tinggi tekanan lah istilahnya. Nah, head ini merupakan jumlah jumlah dihitung dengan energi per satuan berfluida yang dinyalakan dalam satuan panjang atau feet. Nah, konsep ini sangat biasa itu digunakan dalam pemilihan pompa,
tujuan dari head itu sendiri untuk menyatakan energi total yang bisa diberikan oleh pompa ke fluida sehingga fluida itu bisa naik ke atas atau biasa itu buat fluida yang liquid. Terus ada pun rumus yang biasa digunakan untuk menghitung H, yaitu dengan yaitu dirumuskan dengan H sama dengan P discharge dikurang P suction dibagi rho kali gravitasi ditambah velocity 2 kuadrat dikurang velocity pertama kuadrat dibagi 2G ditambah Z2 dikurang Z1. Nah, sedangkan untuk head di fluida yang statis itu cukup dengan menghitung perbedaan ketinggiannya saja. Nah, selain itu ada juga friction head yang dimana dirumuskan dengan rumus F dikali L dikali V kuadrat dibagi diameter dikali 2G. Nah, selanjutnya ada pun beberapa alat yang biasa digunakan untuk menghitung head. Yang pertama itu ada pressure gauge untuk menghitung tekanan yang dibutuhkan, terus ada flow meter untuk menghitung kecepatan alirannya, terus ada kayak kayak alat ukur tinggi lah. Nah, semua alat yang saya sebutkan tadi itu digunakan untuk mencari tekanan, kecepatan, dan elevasi untuk perhitungan head yang dibutuhkan. Sedangkan dalam pemilihan pompa, biasanya head itu sudah dijelaskan di spesifik pompa itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ovid. Eh, izin masuk, aku OP105. Aku mau jelasin densitas, viskositas, sama daya power dan efisiensi. Jadi kalau densitas itu sendiri itu eh, dan berat jenis, densitas massa persatuan volume fluida. Tapi kalau berjenis itu perbandingan densitas suatu fluida dengan densitas air pada kondisi standar, parameter kunci untuk menghitung massa jenis, tekanan statis, head, dan daya pompa. Nah, eh, untuk powernya itu rumusnya P sama dengan rho kali G kali Q besar sama besar. Rumusnya itu kalau dari rumus rho kayak yang udah kita pelajari di semester 2 itu ada massa kali velocity atau massa kali kecepatan. Terus ada SG sama dengan rho fluid per rho waternya. Alat ukur yang biasanya digunain untuk menghitung densitas ini yang pertama ada densimeter dan hidrometer. Nah, itu tuh kayak alat alat yang ngapung buat pembacaan berdasarkan beberapa dalam dia tenggelam. Jadi kalau di alat yang densimeter ini ngehitung kayak bendanya itu seberapa dalam yang tenggelam. Itu nanti dihitung pakai densimeter. Kalau Coriolis mass flow meter itu dia langsung ngasih output atau langsung menunjukkan output dari densitas itu sendiri. Nah, yang ketiga ada pignometer untuk mengukur densitas yang akurat. Biasanya ini alat digunain di laboratorium. Terus ada nuclear density couch digunakan eh, biasanya digunain di industri atau pertambangan dan selari juga. Nah, kegunaannya densitas itu tadi yang udah aku sebutin di awal. Itu dia buat menghitung massa jenis yang pertama. Yang kedua dia ngehitung tekanan tekanan statisnya, terus ngehitung head sama daya pompa juga yang udah dijelasin sama Lukman tadi. Terus yang kedua ada viskositas. Itu ukuran kekentalan. Jadi viskositas itu ngukur kekentalannya sama resistensi terhadap deforma geser. Terus yang rumusnya itu T sama dengan mu dikali du per dy. Kegunaan dari viskositas sendiri
itu menentukan bilangan Reynolds yang udah dipelajari di fisika fluida semester 2 kemarin. Buat menghitung pressure drop akibat gesekan yang terakibatkan sama benda itu sendiri. Terus yang ketiga itu nentuin kebutuhan daya pompa. Jadi pompa ini butuh butuh daya apa aja dan seberapa besar dayanya. Terus buat alat ukur viskositas sendiri itu ada dua. Yang pertama rose- rotational viskometer sama capillary viskometer. Terus yang ketiga mau jelasin daya sama efisiensi. Terus kalau daya itu laju transfer energi. Ada dua, daya fluida sama daya poros. Kalau rumusnya itu sendiri kalau daya fluida P, P, P height sama dengan rho kali G kali Q kali H. Sama kayak hampir sama kayak si densitas. Terus kalau yang kedua itu daya poros. P save sama dengan 2 kali Pi kali N kali T per 60. Terus yang kedua ada efisiensi. Efisiensi itu rasio energi keluaran dengan masukan. Nah, itu efisiensi juga dibagi jadi dua. Yang pertama ada pump sama peran yang pump itu P hydra di per P save. Terus yang satunya itu P height dibagi sama P elektrikal. Nah, kalau kegunaannya sendiri dari daya dan efisiensi itu ngoptimalin energi sama biaya operasinya juga. Jadi kayak efisiensi energi biar nggak terlalu memakan energi yang banyak sama biaya operasi yang digunain. Yang kedua ada indikasi kondisi pompa. Jadi kayak apa ya? Kayak dia itu jelasin kondisinya pompa ini lagi contoh lagi nggak baik-baik aja atau lagi ada hambatan atau gimana nih. Kalau alat ukurnya sendiri itu ada 6. Yang pertama itu flow meter, kedua ada pressure transmitter, terus ada densimeter, torque sensor, power meter sama tachometer. Jadi kalau dari aku udah gitu aja penjelasannya. Terima kasih. Mungkin kita langsung ke pertanyaan yang perlu dibahas kali ya. Mungkin dari pertanyaan pertama, untuk memilih pompa yang bagus tuh kita harus lihat heat dan debit kan. Tapi yang bikin air keluar deras itu kan tekanan. Kenapa justru head dalam meter yang jadi patokan utama di spesifikasi pompa? Kenapa bukan tekanannya? Coba jelasin lega dan analogi yang gampang deh. Ulangin pertanyaannya V. Oke, aku ulangin. Nah, katanya kan untuk memilih pompa yang bagus itu kita harus lihat dari head dan debit. Tapi kan yang bikin air keluar deras itu kan tekanan. Kenapa justru head dan dalam meter yang jadi patokan utama gitu loh? Bukan tekanan akhirnya. Coba kalian jelasin dengan analogi yang gampang. Aku izin jawab ya. Kalau cari pompa yang bagus itu bener emang kalau hidden debitnya juga. Tapi kalau kalau apa namanya? Kalau dari apa namanya si tekanannya juga itu sebenarnya tekanan itu kayak apa ya? Kayak hidden debitnya itu ngasilin tekanan tekanan seberapa besar. Jadi makanya itu pompa yang bagus itu tergantung kegunaannya di mana. Tapi kalau menurutku pribadi kalau semisal buat di kapal ya kalau buat di kapal itu emang kan butuh
buat di water ballast dan banyak banyak juga kan. Nah, kalau di water ballast itu pasti butuh tekanan yang lebih gede dari pompa-pompa yang digunain buat kayak di toilet, kayak di ya udah kayak di dapur, di apa kamar mandi, tempat cuci baju. Jadi tergantung sih kalau pompa yang bagus itu kayak gimana. Terus kalau buat masalah tadi yang kamu tanyain kan tentang hit dan debit itu kenapa kok yang diperhatiin itu hit dan debitnya kok bukan tekanannya. Soalnya kalau hit dan debitnya gede otomatis tekanannya juga gede. Jadi gitu kalau dari aku. Sorry kalau salah. Oke, dapat Mungkin diterima. Mungkin ada aku mau tanggapan lain. nambahin. Oke, oke. Nambahin dikit ya. Jadi kan eh, ya memang yang bikin air keluar tuh kan ada tekanan. Tapi dalam sistem perpipaan itu yang digunain itu heat. Kenapa? Karena heat itu kan melambangkan kayak total dari energi yang diperlukan fluida untuk naik ke atas untuk apa ya? Untuk elevasi lah, untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi gitu contohnya. Nah, sedangkan tekanan itu kayak menunjukkan kayak cuman gaya per satuan luas. Sedangkan head itu memperhitungkan gak cuman dari apa? Dari tekanannya doang, tapi dia juga ngitung dari kecepatan sama kecepatan alirannya sama elevasi atau ketinggian. Jadi kayak apa ya? Beda lah intinya dari tekanan sama head itu sendiri kayak eh, perlu juga perlu velocity terus juga perlu elevasi sedangkan kayak tekanan ya ya udah tekanan doang mungkin gitu sih tambah dariku. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari Zalfa atau Oh iya, siapa? aku mau nanya. eh bentar. Oke. Pertanyaanku itu, kenapa efisiensi dalam mesin fluida itu dikategoriin sebagai besaran turunan atau kinerja, tapi bukan besaran fundamental? Plus juga, mengapa efisiensi itu merupakan parameter yang kayaknya lebih bermakna gitu daripada hanya melihat daya poros atau kayak daya hidrolik secara terpisah? Eh, Tadi antara dua besaran apa mungkin bisa diulang dari awal, Zalfa, maaf. Oh iya, eh, antara jadi kenapa efisiensi dalam mesin fluida itu dikategoriin sebagai besaran turunan atau kinerja, tapi bukan besaran fundamental? Itu mungkin yang pertanyaan pertama kali ya. Yang pertanyaan kedua itu, kenapa efisiensi itu dijadiin parameter yang lebih bermakna daripada hanya melihat daya poros atau daya hidrolik secara terpisah? Mungkin aku mau jelasin pertanyaan yang pertama kali ya kayak yang Zalfa bilang tadi itu kenapa efisiensi itu masuk ke besaran turunan bukan besaran fundamental. Mungkin em, ini menurutku aja ya kayak efisiensi itu masuk ke besaran turunan karena untuk menghitung efisiensi itu kita perlu ibaratnya itu kayak perlu dua besaran utama lah eh, kayak perlu untuk menghitung energi kan kayak perlu daya atau usahanya tuh jadi ada yang dihitung dulu lah sebelum efisiensi. Mungkin itu aja sih kenapa dia nggak jadi besaran fundamental.
Makasih banyak Lukman jawabannya. Untuk jelaskan juga mengapa efisiensi itu mungkin karena apa ya merupakan hasil perbandingan rasio antara dua besaran fundamental kali ya di daya hidrolik sama daya poros. Sorry, aku mau ngulangin pertanyaan kedua tadi. Kamu bilang kenapa yang jadi patokan dalam pemilihan mesin atau pompa itu efisiensinya kan yang diperhatikan. Iya, Nah, iya. mungkin kayak kenapa efisiensi itu kayak saya perlulah diperhatikan. Menurutku karena kayak misalkan ada pompa nih bisa pompa itu spesifikasi bisa headnya itu total headnya itu bisa eh, pindahin air ke ketinggian 20 meter. Nah, sedangkan efisiensinya itu kayak ambil contoh 50%. Nah, kan eh, mesin atau pompa itu enggak setiap saat bergerak eh, di apa eh, kayak di istilahnya mesin itu nggak bergerak optimal terus lah. Biasanya itu kan kalau spesifikasi itu kayak optimalnya mesinnya itu segitulah. Tapi kan kalau karena ada efisiensi ini, jadi sebenarnya ketahanan mesin itu sendiri nggak untuk pemakaian jangka panjang nggak bisa dipaksa untuk bekerja secara optimal terus. Kayak mesinnya bakal kecapean lah. Terus efisiensi itu juga kayak kan setiap energi yang bekerja pada mesin atau pompa itu ada energi lossnya ya. Jadi kayak yang input nggak semuanya itu jadi usaha. Jadi berarti ada energi lossnya sih. Mungkin itu kenapa harus diperhatikan juga efisiensi itu sendiri. Aku mau nanya lebih lanjut nih. Aku masih bingung. Maksudnya kayak apa sih pertimbangannya apa yang head loss itu ke efisiensi mesin? Nah, bahwa energi loss itu ngaruh ke mesin ya. Ya, Em, Menurutku kenapa ngaruh ke mesin karena kayak misalkan kita nih pakai bahan bakar itu banyak, sedangkan dari mesin yang efisiensi 60% lah, mungkin 60% udah gede ya. Nah, jadi dari semua bahan bakar itu yang bisa dijadiin gaya itu cuman 60% dari totalnya. Jadi 40% itu kayak kayak jadi panas lah, jadi panas bukan jadi gaya, gaya gerak gitu intinya. Jadi kayak nggak mungkin juga mesin itu punya efisiensi 100%. Kayak 60%-nya menurutku udah oke lah. Karena kalau nggak salah ya di hukum termodinamika itu kayak nggak tahu hukumnya yang keberapa, pokoknya salah satunya itu ada yang bilang kayak semua energi itu nggak nggak bisa 100% berubah jadi gaya gitu, pasti ada energi lossnya. masih banyak Lukman atas jawabannya. Halo Re, suaraku masuk lah. Masuk bid. Aman-aman. Aku mau tanya ini apa namanya tugasnya itu emang cuma kita disuruh jelasin apa ada yang lain ya? Kalau ada yang lain sekalian didiskusiin aja. Tugas analisis desain Oh, pit. iya, iya itu. Oh, analisis desain yang itu ya, yang pipa sama apa namanya? Sama toilet-toilet itu ya. Kalau buat sea water sama fresh waternya ya. Jujur
menurut kalian dari desainnya PED itu ada yang kurang nggak sih? Atau kayak yang apa ya, istilahnya terlalu berlibet-libet gitu yang perlu kita ubah, yang bisa kita ubah? Sebenarnya aku sama Lukman kapan hari itu sempat diskusi sih kalau analisis juga dari desainnya Pak Ede ini dan sempat udah cari-cari solusi tapi nggak tahu kalau sama Zalfa sama Fea gimana. Kalau aku sama Lukman itu kemarin nemuin cari kayak kalau dibikin kayak metode loop gitu gimana. Jadi kan kalau dari desainnya Pak Ede kan dia pipanya pipanya itu yang nyalurin ke ruangan-ruangan sama itu nyambungnya cuma satu doang ke si pipa utama yang langsung nyambung ke pompa. Nah, itu kemarin aku sama Lukman sempet cari-cari sih kayak kalau dibikin kayak loop. Jadi nanti itu dari misalnya ini lah apa itu kayak dek yang paling bawah, semisal dek yang paling bawah nanti pipanya masuknya dari awal dari kiri. Nah, kalau dari desainnya Pak Edi itu nanti tekanan airnya juga kayak apa ya kayak pasti nggak ngerata kan. Jadi jadi nanti takutnya kalau nggak ngerata eh, ruangan-ruangan yang paling kanan jadinya airnya pelan karena tekanannya nggak rata. Nah, kalau dibikin dibikin loop itu nanti jadinya itu bisa bisa bikin tekanannya rata. Ya nggak sih Man? Kemarin kita gitu nggak sih Man? Iya kayak gitu. Jadi kayak menurut kami kayak kalau misalkan kan itu tiap lantai dari paling bawah tuh kayak istilahnya udah banyak lah. Sekali makin ke atas tuh kalau misalkan ini semua kerannya dibuka, makin ke atas tuh tekanannya makin berkurang. Jadi kayak misalkan di bawah itu tekanan pompanya, tekanan pipanya itu tinggi. Jadi air yang keluar tuh saya deras kayak makin tapi makin ke atas air yang keluar dari pipa tersebut tuh makin kecil. Jadi kemarin aku sama Ovid eh, nyaranin kalau misalkan kita bikin sistem circular loop. Nah, jadi kayak di tiap ujung-ujung pipa itu kayak disambungin lagi ke pipa pipa utamanya. Jadi kayak ya muter-muter terus airnya. Jadi kayak nggak ada titik buntunya lah dari sistem perpipaannya itu. Kalau dari kalian ada tanggapan tak, Rek? Berarti jatuhnya tuh kayak sistem tertutup ya? Iya, jatuhnya kayak sistem tertutup gitu. Tapi kalau secara efisiensi yang desainnya kita apa desainnya PED? Maksudnya efisien dari segi airnya ya. Kalau masalah efisiensi ya dihitung-hitung kalau dipikir-pikir lagi kalau misal nih tekanan air yang paling paling deket sama pipa utama ini itu dia kan otomatis kayak lebih gede kalau nggak dibikin loop kan. Nah, itu nanti pasti efisiensi ke fresh water atau sea waternya nanti bakalan otomatis kan kalau barusan dinyalain kan langsung keluarnya banyak. Nah, itu juga nanti bisa ke efisiensi hemat air juga sih. Jadi kalau dipikir-pikir juga sebenarnya apa cuma cuma dari kemarin yang aku diskusi sama teman cuma bikin airnya itu keluar loop aja nggak terlalu buang-buang air jadi tekanannya di setiap dari kiri dari ruangan paling kiri paling kanan itu sama aja tekanannya jadi nggak apa ya nggak nggak terjomplang gitu loh nggak jomplang jadi kan juga yang make fasilitas toilet juga nyaman juga kan gitu sih kalau ngomongin efisiensinya juga. Cuman dari desain yang kalian buat kalian tuh kira-kira ada kekurangannya nggak sih? Kan pasti tiap kelebihan pasti ada kekurangan. Kira-kira desain yang kemarin pakai loop itu ada kekurangannya sih? Halo, 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 guys. Halo? Nah,
Men, kemarin kekurangan kita apa men? Ini ya apa? Yang kan otomatis nambah Ya, pipa. Jadi pipanya buat lebih biayanya iya, biayanya juga nambah. bakalan lebih ini. Tapi ya kalau menurutku mending nambah biaya dikit daripada nanti semisal di tengah-tengah itu kekurangan fresh water atau apa gitu. Kalau kalau sea water kan pasti otomatis tinggal ya udahlah tinggal ambil dari laut. Tapi kalau fresh water kan susah carinya kan. Jadi buat kekurangannya mungkin sama ini sih ruangannya yang diperluin juga juga bakalan nambah, tapi nggak sebanyak itu kan soalnya pasti pipa loop itu nggak harus yang muternya jauh nggak. Jadi kayak misal dijejerin gini juga nggak apa-apa. Itu sih kalau kekurangannya dari itu ya. Jadi untuk kelebihan tuh alirannya lebih merata, tekanannya stabil, dan kualitas airnya lebih bersih, terjaga. Tapi kalau kekurangan, dia instalasinya lebih rumit, membutuhkan ruang lebih besar, dan biaya materialnya lebih mahal, gitu kan? Ya, Benar benar benar. benar. Nah, nah ini Vea sama Zalfa gimana? Setuju nggak kalau dari ini kalau dari desain yang itu kalau setuju ntar jadinya kita bikin yang itu aja sih. Karena emang kalau menurutku sama Lukman udah pas sih kayak inovasinya simple tapi kita udah bisa bikin efisien itu tadi. Aku setuju sih. Gimana kalau Zalfa? Aku setuju sih. Lebih simple sama pertimbangan dari segi apa keadilan dapat airnya itu bisa dipertimbangkan. Mungkin dari kalian ada mau nambahin gitu atau apa tentang desainnya. Karena secara overall udah setuju. Saya tahu ada masukan gitu. Kalau dari banyaknya ruang berarti nggak dikurangin ya? Misalnya kayak banyaknya wastafel gitu-gitu nggak dikurangin ya berarti ya kita tetap pakai yang jumlahnya pede ya. Kenapa Zalfa? Boleh diulang nggak? Oh, kita buat yang wastafel gitu-gitu jumlahnya masih tetap yang pakai jumlahnya Pak Ede kan ya? Nggak dikurangin, nggak ditambahin gitu kan? Iya, kita untuk kayak kayak wastafel terus shower itu gue tetap ngikutin Pak Ede. Cuman kita ngubah dari sistem pipanya doang. Kayak itu aja sih. Mungkin cukup ya untuk pemaparan kita hari ini, karena semua udah dibahas dari definisi, tujuan. Hmm, oke. Mungkin ada yang lagi mau dibahas karena waktunya juga tinggal beberapa menit lagi nih, tinggal 10 detik lagi. Gimana, Zalfa? Waktunya tinggal 10 detik lagi, mungkin ada yang tambahan atau yang lain? Dari aku udah nggak ada lagi sih. Dari yang lain ada. Dari aku aman, dari aku. Cukup sih, Kak. Jadi sekian diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, 13, 12. Kurang lebih ada salah atau gimana-gimana ya, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih. terima Terima kasih kasih. teman-teman. Terima kasih ya.